kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Setelah kita berdoa, menunjukkan bahwa kita percaya akan keesaan Tuhan sebagai umat yang beragama. Nah, sebelum lanjut pada pembelajaran, Pak Guru sampaikan dulu absennya. Semuanya hadir? Atau ada yang tidak masuk? Hadir. Oke. Untuk hari ini Pak Guru lihat kelasnya bersih, bagus. Mudah-mudahan ini terjaga sampai seterusnya, bukan hanya pada hari ini saja. Ya, seperti biasa adik-adik sekalian, selalu pada proses pembelajaran kita memiliki kesepakatan kelas yang selalu kita lakukan sebagai bentuk bahwa belajar itu harus ada kesepakatan kelasnya agar kita belajar pada aturannya. Ini beberapa kesepakatan kelas yang selalu kita buat dalam proses pembelajaran. Yang pertama, di belakang bisa lihat atau tidak? Yang pertama, dalam belajar selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk menghargai setiap keragaman yang ada. Sepakat atau tidak? Sepakat. Yang keempat, meminta izin terlebih dahulu ketika mau keluar dari kelas. Sepakat? Sepakat. Yang terakhir, berpartisipasi penuh dalam pembelajaran dan selalu gembira. Kita harus selalu bahagia ketika belajar dalam kelas. Karena kunci pembelajaran bukan hanya datang ke sekolah kemudian belajar dan dia tidak bahagia, tapi kita harus bahagia dulu baru kita belajar. Ya, jadi itu kesepakatan kelas untuk pembelajaran di hari ini. Nah, tujuan pembelajaran tentunya Pak Guru ada satu video yang nanti kita lihat bersama. Semua boleh berdiri ya. Ini oke, boleh berdiri semua. Berdiri ikuti ya. Ikuti gerakannya, ikuti. Boleh ke samping. Oke, itu boleh ke samping yang laki-laki supaya tidak apa yang di kiri lagi di kiri. Oke. Ikuti ya. Kita semua dengan tunggu. Ini adik-adik. Oke, diikuti semua ya. Tidak perlu malu-malu. Ini video yang sangat bagus. Oke, Bro. Materi sebelumnya dia telah belajar tentang sosialisasi, di mana ada kaitan atau tidak antara sosialisasi dengan interaksi sosial? Orang bersosialisasi itu dia berbicara atau tidak? Kalau interaksi sosial berbicara juga atau tidak? Ya, jadi ada kaitannya antara orang bersosialisasi karena di situ pun ada interaksi sosial sama dengan materi pada hari ini. Jadi keduanya memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan yang sangat erat dalam materi antara sosialisasi dengan interaksi sosial. Dimana kalau interaksi sosial tentunya pastinya adik-adik sekalian ada di situ prosesnya itu bagaimana misalnya adik-adik berbicara sama teman, kemudian sama guru, orang tua, dan seterusnya. Itu proses daripada interaksi sosial. Sama ketika orang bersosialisasi di masyarakat, dia
ketika dia datang kemudian diam-diam mengharapkan orang kenal, tidak mungkin. Maka dia berkomunikasi di situ. Ya, jadi materinya pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Ini tujuan daripada pembelajaran kita, di mana adik-adik nanti mampu untuk mengidentifikasi apa sebenarnya interaksi sosial dalam ruang dan pengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma dan serta kelembagaan sosial. Jadi kemudian yang berikut itu indikator pencapaian kompetensi. Adik-adik nanti diharapkan mampu menganalisis konsep daripada interaksi sosial, definisinya, pengertian yang dimaksud di situ. Kemudian yang berikut, adik-adik nanti mampu untuk menganalisis syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu apa sih sebenarnya? Nah, ini sebentar kita pelajari. Yang terakhir, adik-adik nanti dapat diharapkan mampu mengkategorikan antara bentuk daripada interaksi sosial yang terjadi. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa saja sih yang nanti kita pelajari. Tujuan pembelajarannya tentunya dengan yang ada di situ, dengan membaca buku paket, kemudian menyimak tayangan gambar ataupun video yang nanti sebentar nanti Pak Guru tayangkan videonya, kemudian ada gambar-gambarnya juga. Di situ adik-adik mampu mengetahui konsep dari interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang terakhir, melalui kegiatan menyimak tayangan gambar dan video itu, adik-adik nanti diharapkan mampu mengetahui bentuk daripada interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial itu sendiri. Oke, yang berikut ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 tentunya, di mana ada 2 poin yang sangat berkaitan erat dengan materi kita pada hari ini. Salah satunya di situ adalah berkebinekaan global. Orang berinteraksi tentunya dia berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Maka di situ kemudian dalam pola interaksi itu adik-adik sekalian, karena dia tidak hanya berinteraksi antara satu orang, tetapi beberapa orang, maka berpikirnya harus secara utuh. Jadi dia menyampaikan harus dengan bahasa-bahasa yang baik, maka dia telah diajarkan bagaimana berpikir secara global, secara keseluruhan. Yang berikut dalam pola interaksi juga adik-adik sekalian, kita diharapkan dalam profil pelajar Pancasila itu dapat berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis itu artinya begini adik-adik sekalian. Jadi kalau misalnya adik-adik nih ketika berinteraksi atau berbicara sama teman dengan berbicara sama guru itu kan pola interaksinya berbeda kan? Atau sama? Tidak. Tidak mungkin adik-adik berbicara sama teman yang biasanya panggil hai gitu, kemudian adik-adik berinteraksi dengan guru pun guru dari jauh kemudian Anda panggil hai Pak Guru, kan gitu kan tidak sopan. Maka pola berinteraksinya juga harus secara sopan. Maka di situ kita diajarkan berpikir secara kritis. Maka kita harus bisa membedakan itu. Itu kaitannya sama profil pelajar Pancasila. Dan kita harus mampu untuk di sini istilahnya mampu untuk memilah-milah itu. Oh, kita harus berpikir secara global ketika berada di tempat yang seperti apa. Kalau sama teman, ya berarti kita harus bagaimana cara pola interaksi kita. Sampai di situ paham atau tidak? Oke, sebelum Pak Guru menjelaskan materi, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik sekalian. Apa sebenarnya itu interaksi sosial? Ada yang tahu? Ada? Oke, silakan. Denny, apa itu interaksi sosial menurut Denny? Interaksi sosial adalah interaksi antar manusia atau makhluk hidup ketika bertemu di tempat-tempat umum seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Dia merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Oke, terima kasih untuk adik Denny dengan adik Sasa. Jadi benar sekali tadi yang disampaikan bahwa berinteraksi sosial itu sesuai dengan tindakan. Ada juga yang mengatakan bahwa interaksi sosial itu dia berinteraksi pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi interaksi sosial itu bagaimana? Jadi pola interaksinya kan 2 arah. Kalau misalnya Pak Guru berikan contoh sebelum pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalau misalnya Pak Guru masuk nih dalam kelas, kemudian hanya diam-diam saja, adik-adik duduk seperti ini sampai 40 menit terlewatkan, apakah disebut interaksi sosial? Tidak. Makanya tidak pernah disebut interaksi sosial, karena tidak ada komunikasi yang dijalin secara 2 arah tadi. Oke, terima kasih atas tadi yang telah disampaikan oleh adik-adik. Yang berikut,
pertanyaan yang kedua di situ, bagaimana sih terjadi interaksi sosial itu? Bagaimana? Ada yang tahu? Alfira? Teman-teman, silakan terima, silakan. Berkomunikasi antar individu atau kelompok. Oke, terima kasih. Berkomunikasi antar individu dan kelompok. Ada lagi yang lain? Yang laki-laki? Tadi sudah cewek. Yang cowok ada? Oke, silakan. Jadi lagi, silakan. Terjadinya interaksi sosial karena adanya kontak sosial dengan atau adanya lagi komunikasi antara makhluk hidup. Oke, kita berikan hapus dulu. Ya, jadi betul sekali di situ bagaimana terjadinya interaksi sosial. Tentunya yang tadi disampaikan oleh adik-adik tadi pastinya terjadi antara dua arah, kemudian proses interaksi itu antara sesama manusia atau disebut dari makhluk hidup. Jadi nanti di situ pada poinnya adalah sesama manusia. Kita berinteraksi dalam kelompok-kelompok tertentu atau antara individu dengan kelompok tadi yang telah disampaikan. Yang berikut, mengapa saya harus melakukan interaksi sosial? Penting atau tidak sih interaksi sosial itu? Dan kenapa kita harus melakukan itu? Penting. Ada yang bisa selain yang tadi, selain 2 orang, 3 orang tadi? Ada? Luciana ada? Belum ada. Mana lagi yang bisa? Mengapa kita harus melakukan interaksi sosial? Salsa, silakan. Belum ada. Ada yang laki-laki? Penting atau tidak interaksi sosial itu dilakukan? Mengapa kita harus melakukan interaksi sosial? Mengapa? Pertanyaan yang lain misalnya begini, penting berbicara itu penting atau tidak? Kenapa kita harus berbicara? Nanti sebentar di materi baru nanti Pak Guru jelaskan kembali. Interaksi sosial di situ pertanyaan yang berikut, dengan siapa saya harus melakukan interaksi sosial? Siapa? Angkat tangan yang bisa? Oke, Rima. Dengan siapa? Dengan teman, guru, dan orang tua. Siapa yang angkat tangan yang di belakang? Rixiana. Kelompok antar individu. Oke, jadi dengan siapa kita harus melakukan interaksi sosial? Tadi disampaikan dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, kemudian ditambahkan oleh adik yang di belakang, Rixiana. Interaksi sosial dapat dilakukan dengan individu dan individu dengan kelompok. Yang sepakati secara bersama di situ. Di belakang bisa bahasa tidak? Halo. Hai. Bisa membaca tidak di belakang? Ya, pengertian interaksi sosial. Di situ dikatakan secara umum interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan berinteraksi dengan keberadaan orang-orang yang ada dan berada di sekitar kita. Tadi yang disampaikan. Jadi interaksi sosial itu memenuhi ini syarat terjadinya interaksi sosial. Ada berapa? 2. Ada 2. Harus memenuhi 2 syarat. Harus dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah yang kedua komunikasi. Seandainya saja salah satu di antara ini tidak ada, disebut interaksi sosial atau tidak? Tidak. Jadi ketika salah satunya tidak ada, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai interaksi sosial. Misalnya di situ tidak ada komunikasinya, karena komunikasi itu penting. Maka dia tidak termasuk dalam syarat ataupun dia tidak memenuhi syarat sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada berapa? 2. Yang pertama? Yang kedua? Interaksi sosial. Oke, Anda pintar. Jadi yang pertama adalah interaksi sosial. Itu bentuk-bentuknya. Yang pertama asosiatif dan yang kedua adalah disosiatif. Proses ataupun bentuk daripada interaksi sosial asosiatif di situ dibagi menjadi yang pertama kerjasama, kedua akomodasi, ketiga asimilasi, keempat akulturasi.
Yang berikut disosiatif. Dibagi menjadi berapa? 3. Pertama, persaingan. Kedua, kompetensi. Tiga, pengembangan atau fungsi sosial. Luar biasa. Jadi di situ adalah yang disebut dengan interaksi sosial secara asosiatif dan disosiatif. Ulang. Ya, jadi sebelum nanti Pak Guru membagi dalam beberapa kelompok, sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham? Paham tidak? Paham. Oke, kalau sudah paham, maka nanti Pak Guru akan bagi adik-adik dalam beberapa kelompok. Nanti adik-adik akan menyelesaikan tugas yang nantinya akan Pak Guru berikan dalam bentuk video dan dalam bentuk gambar. Tapi yang diselesaikan adalah dalam bentuk gambar dalam kertas kerja yang nanti Pak Guru bagikan ke adik-adik. Sebelum bekerja dalam kelompok, adik-adik melihat tayangan video ini. Nanti diperhatikan secara baik, kemudian kesimpulan dari video ini apa sebenarnya. Kita bawa payung jadi nggak kehujanan. Kita gunakan pakai masker. Aku lagi di udara jadi harus pakai masker. Iya, kemarin PR sudah dikerjain belum? Iya, aku belum dikerjain. Aku juga belum. Tapi kayaknya nanti malam mau dikerjain. Karena aku juga belum. Teman-teman kalian tahu nggak yang soal nomor 4 itu gimana? Aku nggak tahu. Kayaknya jadi nomor 4. Hari ini sampai video yang tadi. Iya. Jadi kita cari banyak. Ya, ayo. Udah sore nih. Kamu udah dijemput belum? Belum. Ya udah kalau gitu kita pulang bareng sama Anissa ya. Tapi ikut nganterin kalian ya. Soalnya aku mau main Korea sekarang. Oh ya. Di sana tuh banyak anak-anak nakal sama teman nakal. Jadi kalau kita lanjut aja. Ya, yuk. Siapa kamu? Itu ada dalam proses sosial yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Ada 2 kan? Nah, jadi dari video singkat itu ada yang bisa memberikan tanggapan tentang video itu, apa yang mereka lakukan, dan dia termasuk dalam bentuk proses sosial yang mana? Oke, silakan. Masuk pada proses sosial yang asosiatif, yaitu poin kerjasama. Iya. Jadi di situ termasuk dalam proses sosial asosiatif, di mana kerjasama. Ada yang lain? Yang perempuan? Ada tidak? Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh adik Denny tadi ketua kelas, bahwa termasuk dalam proses ataupun bentuk daripada interaksi sosial asosiatif, di mana di situ ada kerjasamanya. Kerjasamanya tadi di bagian mana? Kerja kelompoknya tadi, ya kan? Mereka bekerja sama-sama untuk menyelesaikan apa? Tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Jadi itu kemudian yang berikut yang adik-adik selesaikan akan dibentuk dalam beberapa kelompok, boleh dibentuk kelompoknya. Jadi kebentuk
dibentuk 5 kelompok. Berhitung saja mulai dari depan. Oke, silakan 5, kemudian diulangi 1 lagi dan nanti dibentuk dalam kelompok-kelompok itu. Oke, silakan dari depan, boleh berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang 1. Ya, adik-adik sekalian, ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini ada gambar-gambarnya yang sebentar adik-adik nanti buat dari tugas ini yang sudah ada di lembar kerja yang nanti Pak Guru bagikan. Adik-adik nanti dapat membedakan mana yang termasuk dalam bentuk interaksi sosial secara asosiatif dan secara disosiatif. Jadi dari gambar-gambar yang ada itu nanti adik-adik tulis keterangannya. Misalnya gambar pertama itu termasuk di mana, kenapa, keterangannya seperti apa. Paham tidak? Paham. Ada yang mau bertanya sebelum Pak Guru bagikan? Oke, jadi ini nanti dibuat seperti itu. Kelompok berapa di belakang? Sudah dapat semua? Ya, untuk mengerjakan tugas itu nanti Pak Guru berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Dari ada berapa gambar di situ? Ya, dari 3 gambar itu adik-adik bisa membedakan mana yang termasuk bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, mana yang bersifat disosiatif, serta keterangan-keterangannya. Selanjutnya, setelah itu baru nanti adik-adik mempresentasikannya. Jadi setelah dibuat, kemudian dipresentasi. Misalnya dari kelompok berapa duluan nanti, kelompok 3 atau kelompok 2 yang sudah selesai, kemudian dipresentasikan. Paham tidak? Sama. Ya, jadi yang telah dibuat itu sedikit dipresentasi ya. Ya, jadi dari kelompoknya Denny. Oke, Denny silakan dipresentasikan hasil yang telah dibuat tadi. Silakan Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pengamatan kami terhadap gambar-gambar yang tersedia. Gambar pertama yaitu tentang persaingan yang termasuk pada poin interaksi sosial disosiatif. Dan yang kedua tentang pertentangan atau konflik sosial yang termasuk pada interaksi sosial disosiatif. Ya, selanjutnya dari kelompoknya Alvira, silakan. Silakan Alvira dipresentasikan yang telah dibuat. Hasil kerja saya. Poin nomor 1 adalah persaingan dari bentuk interaksi sosiatif
Dan poin yang kedua, pertentangan dari interaksi disosiatif berubah. Tarikan oleh kelompoknya Dini sudah, kemudian kelompoknya Alvira. Nah, di situ adik-adik sekalian, betul sekali apa yang disampaikan tadi. Mulai dari yang pertama, di situ di lembar kerja, yang pertama itu adalah bentuk daripada interaksi sosial secara disosiatif. Karena di situ orang bekerja sama, tetapi dalam tayangan itu lembar apa itu? Pertandingan sepak bola itu berarti dia bersaing. Ya, jadi dia termasuk dalam bentuk interaksi sosial secara ya, betul sekali apa yang tadi disampaikan. Jadi adik-adik sebagian besar daripada kelompok yang sudah dipresentasikan itu sebagian besar ataupun hampir 100% menjawab, bisa membedakan mana yang termasuk proses sosial secara asosiatif dan proses sosial secara disosiatif. Ya, jadi itu untuk kerja kelompok yang telah dibagikan. Nanti setelah itu nanti dikumpulkan ke Pak Guru untuk nanti Pak Guru jadikan itu sebagai penilaian. Kemudian yang berikut, atau misalnya mau bertanya, ada tidak terkait dengan tugas kelompok tadi yang sudah dipresentasikan? Mungkin ada yang merasa bahwa dia belum paham dan lain-lain. Ya, kalau sudah tidak ada, Pak Guru berikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Karena kita sudah bekerja kelompok, kemudian Pak Guru juga sudah berikan materi sebelumnya, dan tadi adik-adik sudah menyimaknya. Sebelum nanti kita akhiri pembelajaran ini, maka ada beberapa pertanyaan yang nanti Pak Guru berikan. Jadi secara lisan, kemudian adik-adik langsung menjawabnya. Ada yang masih ingat tadi penjelasan Pak Guru tentang apa itu interaksi sosial? Ada yang bisa angkat tangan? Interaksi sosial itu apa? Oke, silakan. Yang siapa dulu, Rima dulu. Merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan ini. Interaksi sosial. Interaksi sosial secara umum, interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya. Terima kasih untuk kedua adik-adik tadi yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi secara umum interaksi sosial itu di situ tadi katakan bertindak, jadi ada sebuah tindakan yang berkomunikasi pada orang-orang yang ada di sekitar atau pada lingkungannya. Jadi itu disebut sebagai interaksi sosial. Pertanyaan yang kedua, ada yang tahu sampai tangan ya? Syarat terjadinya interaksi sosial ada berapa? 2. Mana dulu nih? Lukiana. Yang pertama? Kontak sosial. Yang kedua? Komunikasi. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial itu cuma 2. Yang pertama adalah Kontak kontak sosial, dan yang kedua adalah Komunikasi. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka dia tidak terpenuhi sebagai syarat terjadinya interaksi Sosial. Yang berikut, bentuk-bentuk dari interaksi sosial ada berapa? 2. Ini yang pertama interaksi sosial asosiatif. asosiatif, yang kedua Interaksi sosial disosiatif. oke, yang berikut apa tadi yang tangan? Lukiana, asosiatif dibagi menjadi berapa? 4. 4. Yang pertama, Kerjasama. kedua, ketiga, Asimilasi. keempat, Akulturasi. akulturasi. Yang berikut, disosiatif dibagi menjadi berapa? 3. Dibagi menjadi 3. Oke, silakan siapa tadi? Deksiana. Yang pertama persaingan, kontravensi, dan yang ketiga pertentangan atau konflik sosial. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi adik-adik pada hari ini. Dari menit pertama kita belajar sampai pada hari ini, pada kurang lebih ini sudah
80 menit terlewatkan, adik-adik mampu menjelaskan secara baik mulai dari pengertian, kemudian syarat, kemudian bentuk dari interaksi sosial, dan bisa menjawab setiap tugas tadi, tugas kelompok yang diberikan oleh Pak Guru. Nah, kemudian yang berikut dari proses pembelajaran itu kita selalu memberikan refleksi. Jadi refleksi di sini Pak Guru menginginkan adik-adik menulis perasaan. Jadi biasanya setiap pembelajaran itu perasaan pada waktu belajar, kemudian yang kedua adalah pemahaman yang adik-adik pahami ketika proses pembelajaran. Bisa atau tidak? Bisa. Jadi itu hasil daripada hasil refleksi yang nantinya adik-adik tulis dan kemudian ditempel di papan tulis. Jadi ditulis hasil refleksinya di sini ya. Dua pertanyaan itu saja yang nanti di ditulis hasil refleksinya di sini. Dan kemudian setelah itu ditempel di papan tulis. Ya, jadi setelah refleksi, adik-adik sudah menulis perasaan saat belajar mulai dari pagi sampai sekarang. Di situ ada yang menulis bahagia, senang, gembira, dan seterusnya. Itu adalah ekspresi daripada apa yang dirasakan pada hari ini. Kemudian yang berikut pada pembelajaran tadi sepintas Pak Guru lihat, alhamdulillah sebagian besar paham dengan apa yang telah dipelajari. Jadi sekalian, sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, Pak Guru ingin sampaikan bahwa yang pertama, tolong jangan lupa belajar di rumah. Kemudian apa yang telah diberikan nantinya dapat dipelajari baik pada hari ini, besok, ataupun ketika adik-adik tidak paham, boleh ditanyakan kembali ke Pak Guru. Jadi tidak harus langsung bertemu, tidak. Bisa melewati media sosial, bisa ke WA atau di Facebook dan lain-lain. Bisa ditanyakan terkait dengan materi atau pada jam dan istirahat. Intinya adalah Pak Guru ingin sampaikan adik-adik jangan lupa belajar ya. Halo. Hai. Jadi jangan lupa belajar di rumah. Kemudian ketika ada tugas yang diberikan nanti diselesaikan. Jadi mungkin itu adik-adik sekalian yang dapat Pak Guru sampaikan di pertemuan kita pada pagi hari ini. Karena tadi kita mengawalinya dengan doa, maka kita mengakhirinya pun harus dengan doa. Oke, ketua kelas, baca doa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Silakan ketua kelas, pimpin doa. Teman-teman, kita mengakhiri pembelajaran ini berdoa. Ya, terima kasih. Sebelum keluar dari kelas, sebelum Pak Guru akhiri pertemuan kita, semua berdiri. Semua berdiri. Kemudian tangan kanan diangkat, taruh di bahu tangan kiri. Kemudian katakan pada diri sendiri, Saya hebat. saya hebat. Oke, ulangi sama-sama. Saya hebat. Sekali lagi. Saya hebat. Oke, terima kasih. Pertemuan kita pada pagi hari ini Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.